Nanti langsung lanjut Ibu ya? Udah siap nih ya? Jeda. Ya, Udah siap. Ayo, Bunda. udah mulai. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mufihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Dea, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Gimana Bu Mufihah? Alhamdulillah baik, Bu Dea. Iya, Bu Muf, Hmm. bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Boleh, Bu Dea. Bu Dea mau cerita apa? Begini, Bu Muf, saya mempunyai murid yang bernama Fairuz. Hmm. Setiap hari, anak tersebut selalu membuat ulah dan mengganggu teman-temannya. Ada saja masalah yang ditimbulkan setiap kegiatan belajar berlangsung, Hmm. sehingga teman-temannya merasa terganggu. Hmm. Jadi, menurut Bu Dea, apa yang diharapkan Bu Dea dari pembicaraan kita ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang perilaku virus yang suka mengganggu temannya, Bu. Hmm. Menurut Bu Dea, hal apa yang membuat Pairus selalu mengganggu teman-temannya ketika pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, sepertinya virus membutuhkan perhatian dari saya, Hmm. atau mungkin guru yang mengajar saat itu. Hmm. Sehingga untuk menarik perhatian guru, virus mengganggu teman-temannya. Kayaknya seperti itu dah, Hmm. Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja sih yang membuat Pairus agar tidak mengganggu teman-temannya, Bu? Menurut saya, virus diberi tugas khusus agar tidak mengganggu teman-temannya. Hmm. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di skala yang keberapa? Berapa ya, Bu? Di posisi skala 6, Bu, kayaknya. Oh, seperti itu ya, Bu. Lalu menurut pendapat Bu Dea nih ya, apa aja sih kekuatan yang Bu Dea ingin capai untuk tujuan agar virus tidak mengganggu teman-temannya di saat pembelajaran Ibu? Menurut saya, virus diberikan tugas khusus ketika pembelajaran sedang berlangsung, Bu. Hmm. Lalu, Bu, mengenai tugas khusus yang diberikan oleh virus ya, apakah penyebabnya sehingga virus masih mengganggu temannya? Eh, Kemungkinan tugas khusus yang saya berikan kurang menarik atau membosankan kali ya buat virus. Begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu memang memberikan tugas virus apa? Misalkan begini, Bu, ketika teman-temannya saya kasih tugas latihan tugas Mm-mm, yang soal latihannya berjumlah 10, mm-mm. virus saya berikan soal 15. Oh, iya, iya, iya. Karena menurut saya, virus itu memang lebih pinter dari teman-temannya. Hmm, mm, mm, mm. Selain, Seperti itu. ya, selain memberikan tugas soal yang diberikan Ibu tadi, adakah cara lain, Bu, yang biasa Ibu berikan untuk virus supaya tidak mengganggu temannya? Saya berpikir untuk memberikan tugas virus pengayaan dari soal latihan tersebut. Mm-mm, Contohnya membuat artikel atau mm-mm, blog atau bahkan video mm-mm. yang sesuai dengan pokok bahasan atau materi pelajaran yang dibahas saat itu, Hmm. dan mungkin menjadikan virus tutor sebaya bagi temannya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin bila Ibu memberikan virus tugas khusus seperti itu, mungkin virus tidak akan mengganggu temannya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kira-kira, Bu, apa sih yang menjadi hambatan Bu Dea nih ketika dalam meraih tujuan hal tersebut? Mungkin ketika pelajaran saya, Mm-mm, virus bisa terkontrol ya, tetapi di pelajaran yang lain belum tentu. Karena saya mengajar di kelas virus seminggu hanya 3 kali. mm, Sehingga saya tidak bisa setiap hari memantau perkembangan virus. Apakah dia oke. masih mengganggu temannya atau enggak ketika di pelajaran yang lain.
Oh, begitu. Nah, sekarang bagaimana nih cara budaya mengatasi hambatan yang dihadapi budaya tentang virus ini? Mungkin salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut, Mm-mm, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat, mm-mm. terutama dengan guru yang mengajar di kelas virus untuk berkomunikasi dengan mereka. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang apa rencana budaya untuk menyelesaikan masalah ini? Hmm. Yang pertama, saya akan memanggil virus secara pribadi Mm-mm, untuk berbicara dan menggali informasi mengapa dia melakukan hal tersebut. mm-mm, mm-mm, Kemudian mm-mm. yang kedua, mungkin bekerja sama dengan guru bidang studi untuk memberikan pengayaan dan menjadikan tutor sebaya terhadap virus, Hmm, serta mengkomunikasikan perkembangan virus dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas virus. Kemudian yang ketiga, meminta ketua kelas atau sekretaris kelasnya atau bahkan temannya untuk melapor ke saya jika mm-mm, virus mengganggu yang lain lagi. mm. Kemudian yang keempat, mungkin mengkomunikasikan masalah virus dengan orang tuanya kali ya, Bu. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, sesuai dengan harapan kita semua ya. Nah, sekarang Amin. Bu, dari rencana yang Ibu jabarkan tadi, adakah prioritas terhadap rencana dari budaya yang akan budaya lakukan? Eh, Prioritas yang akan saya lakukan, Mm-mm. pertama saya akan memanggil virus secara pribadi mungkin. Oh, gitu. Ya. Nah, kemudian apa sih strategi yang akan Ibu lakukan untuk hal tersebut? Dengan memanggil virus secara pribadi, Mm-mm. strategi yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan strategi restitusi terhadap virus. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Nah, Bagaimana jangka waktunya, Bu? Kira-kira. mungkin untuk waktu waktu pelaksanaannya, Mm. saya akan lakukan dalam waktu dekat ini, Bu, saat saya Hmm. mengajar di kelas virus. Oh, seperti itu. Nah, apa yang menjadi ukuran dari rencana budaya ini untuk virus? Ukuran rencana saya, mungkin saya lihat dari perkembangan keseharian virus saat Mm-mm, kegiatan belajar mengajar di kelas mm-mm, dan konfirmasi dari Bapak Ibu guru pengajar bidang studi lainnya yang mengajar mm. di kelas virus, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ya. Nah, sekarang apa nih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang akan dilakukan Ibu untuk virus? Saya berkomitmen untuk selalu mengontrol perkembangan virus di setiap pembelajarannya. Hmm. Nah, sekarang Bu, siapa dan apa ya yang membantu dari rencana Ibu untuk menjaga komitmen Ibu? Mungkin saya akan melibatkan seluruh teman-temannya virus dan Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas virus serta tidak lupa orang tuanya virus juga. Seperti itu ya, Jadi Bu. di sekolah juga nanti ada yang memantau di rumah bahkan kerjasama dengan orang tua. Seperti itu, Oke, Bu. oke, oke. Siap-siap, Bu. Nah, sekarang bagaimana nih dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu Dea? Saya akan melakukan coaching kembali kepada Ibu. Ya, Boleh nggak, Bu Mup? boleh, boleh banget, Bu Dea, boleh. Ya, untuk tindak lanjut ke depannya, Mm-mm, agar saya mendapatkan refleksi terhadap tindakan saya kepada virus. boleh, boleh, Bu Dea. Nah, setelah melakukan coaching nih, Bu Dea, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, nah kira-kira Bu Dea sekarang sudah di posisi yang mana nih? Alhamdulillah sudah ada di posisi 8, Bu Muplihah. Alhamdulillah, semoga apa yang menjadi harapan Ibu tercapai ya, Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih ya Bu Muflihah atas waktu sharingnya hari Sama, ini. sama-sama Bu Saya, Dea. saya sudah merasa Mm. agak lega lah gitu. Oh iya. Jadi unek-unek atau apa yang ada di hati saya tentang virus itu sudah mulai sedikit sudah terpecahkan
tinggal saya melaksanakan. Iya, Jadi alhamdulillah. sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk Fairuz ke depannya nanti. Oke. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang mengajar dari hati ya Bu ya. Dan Amin, amin, bersedia amin. mendengarkan kesulitan yang dihadapi oleh murid kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima Semangat ya Bu kasih Dea. Bu. Ya, sama-sama Bu Dea. Tetap semangat ya Oke. Bu Dea ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nih Bu Dea. Ya, silakan Bu. Oke, sebentar ya. Tadi saya Ya. jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dea? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Bu Mufliha. Gimana Ya, kabarnya Bu Mufliha? alhamdulillah baik Ibu. Bu Dea, saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Ayo, silahkan Bu. Saya mau bercerita Bu Dea tentang murid-murid saya yang saya rasakan akhir-akhir ini tuh seperti ada sesuatu yang mengganjal Bu Dea. Apa Bu? Silahkan Bu, ceritakan. Begini Bu Dea, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu kurang berantusias dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Terus selain itu juga anak-anak didik saya itu dalam mengumpulkan tugas itu hanya 50% Bu Dea. Oh, begitu. Mm-mm. Jadi menurut Bu Mufliha, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sih berharap mendapatkan solusi ya Bu ya tentang antusiasme anak-anak didik saya agar mereka tuh semangat lagi Bu dalam belajar. Seperti itu. Oke. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Mungkin saya kembali lagi ke belakang ya Bu ya. Mungkin yang menyebabkan Oke. murid-murid saya kurang antusias mungkin salah satunya pembelajaran saya yang sedikit membosankan Bu. Terlalu monoton, yang mana dalam pembelajaran itu saya terlalu mendominasi Bu, sehingga saya tidak memberikan murid-murid saya untuk berperan aktif dalam berpendapat dalam pembelajaran. Seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira kesempatan apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin murid-murid saya menginginkan pembelajaran yang mengasihkan kali ya Bu ya, tidak monoton dan juga tidak membosankan untuk mereka. Wah, saya setuju dengan pendapat Ibu itu. Kemudian dari skala 1 hingga 10 nih, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan agar antusias murid Ibu bisa bagus gitu, Bu? Mungkin yang saya rasakan saya berada di skala 5 Bu. Oke. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Agar murid-murid Ibu merasa asyik, kemudian nyaman, dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu. Mungkin menurut saya harus membuat pembelajaran yang berpusat pada murid kali ya Bu ya, supaya murid saya sedikit menjadi lebih aktif. Nah mungkin di awal pembelajaran mungkin saya bisa melakukan ice breaking Bu, atau membuat game supaya pembelajarannya sedikit lebih menarik. Seperti itu Bu mungkin. Oh iya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya? Kok kurang antusias muridnya dalam pengumpulan tugas-tugas yang diberikan Ibu? Mungkin itu kali ya Bu ya, tugas yang saya berikan terlalu banyak, sehingga mereka merasa bosan dan juga dalam pemberian sumber belajar juga saya kurang mengasihkan Bu, seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu Mop ya, maaf, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Saya menggunakan sumber belajar yang disediakan di perpustakaan Bu, buku teks. Adakah sumber lain selain buku teks, Bu Mop? Saya pikir banyak ya Bu ya.
Mungkin saya bisa mengambil sumber pembelajaran itu dari YouTube, mungkin ya Bu ya, mungkin seperti itu. Artikel di blog ataupun juga saya bisa menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren Bu. Misalnya seperti TikTok atau Reels yang ada di IG Bu, seperti itu. Nah, bagus. Betul sekali, Bu. Saya yakin sekali, bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Hmm. Kira-kira hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut itu apa saja, Bu? Mungkin cara penggunaan komunikasi yang efektif ya Bu ya, karena setiap siswa atau orang tua kan ada yang tidak memiliki handphone. Nah, seperti itu. Nah, mungkin juga walaupun memiliki handphone tapi ada yang tidak memiliki kuota atau terkendala dengan jaringan Bu, seperti itu Nah, hambatannya. oke. Kemudian bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan atau halangan yang Ibu hadapi seperti orang tua tidak mempunyai handphone atau kuota? Nah, mungkin untuk orang tua yang tidak memiliki handphone, Bu, saya akan melakukan kunjungan ya, Bu, ya, sebagai salah satu bentuk cara komunikasi saya dengan mereka. Nah, untuk orang tua yang memiliki handphone, mungkin saya akan membuat paguyuban orang tua dengan membuat grup di WhatsApp, Bu, seperti itu. Rencana saya ya, Bu, ya. Ya, Mm-mm. sekarang apa rencana Ibu Mufliha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya, Bu? Hmm. Mungkin yang pertama saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti sumber belajar yang bisa saya ambil dari video YouTube ya Bu, maupun dari TikTok. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu, seperti itu. Nah, kemudian juga tugasnya itu bisa disesuaikan dengan bakat minatnya mereka. Nah, boleh dikatakan saya melakukan pembelajaran diferensiasi lah Bu, seperti itu. Sehingga murid saya tuh tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mungkin pengaplikasiannya dalam tugas tersebut mereka bisa menggunakan drama, puisi, pantun, maupun dalam bentuk laporannya bisa dengan laporan digital, Bu. Oke, bagus sekali rencana Bu Mufliha, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Mm-mm. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin, mudah-mudahan Bu. Kemudian dari rencana yang dijabarkan Ibu tadi ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi juga, adakah prioritas terhadap rencana yang Bu Mufliha akan lakukan? Nah, mungkin kalau prioritas rencana awal, saya akan melakukan sharing, Bu, terhadap murid-murid saya untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka. Karena kan kebutuhan belajar setiap murid pastinya berbeda ya, Bu. Seperti itu. Kemudian strategi yang akan digunakan, strategi apa Bu Muf? Mungkin strategi awal yang saya gunakan, saya harus melakukan pemetaan, Bu, terhadap murid-murid saya berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Masing-masing ya, karena setiap anak kan pasti memiliki gaya belajarnya yang berbeda. Seperti itu, Bu. Kemudian ukurannya nih, yang menjadi ukuran dari rencana aksi Ibu itu apa saja, Bu? Mungkin saya dalam pelaksanaannya akan dilakukan waktu dekat ini ya Bu ya, diselingi dengan waktu senggang saya bisa mengobrol dengan murid-murid saya seperti itu. Ya, jadi untuk rencananya seperti itu Bu ya ukurannya. Kemudian apa ada komitmen Bu agar rencana itu sukses atau berhasil? Nah, komitmen dari rencana saya mungkin pembelajaran saya harus lebih mengaksikan lagi ya Bu ya, mungkin dengan menggunakan banyak sumber belajar agar mereka bisa mengeksplor materi-materi pembelajaran. Seperti itu Bu, supaya mereka dapat merasakan bagaimana menjalankan merdeka belajar Bu. Dan saya juga akan membuat pembelajaran saya lebih mengasihkan Bu ya dalam kegiatan eksplor materi tanpa ada unsur paksaan dari saya. Nah, untuk pemilihan sumber belajarnya juga saya akan serahkan kepada mereka, Bu, seperti itu. Oke,
Jadi untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Mungkin saya akan melibatkan seluruh murid saya ya Bu, dan juga orang tua dalam berpartisipasi untuk menjaga komitmen saya dalam antusiasme pembelajaran saya di sekolah. Seperti itu. Iya, terima kasih ya Bu. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu? Mungkin nanti saya akan melakukan coaching kembali dengan Bu Dea. Kira-kira Bu Dea masih bisa kan waktunya? Boleh, insya Allah nanti saya Uh, luangkan waktu buat Bu Muplihah. Alhamdulillah. Nah, mungkin dari coaching yang kedua ini bisa jadi bahan refleksi saya sebagai bahan dasar saya terhadap antusiasme anak-anak saya dalam pembelajaran ke depannya, Bu. Seperti itu. Oh iya, oke. Setelah melakukan coaching ya Bu ya, saya melakukan penilaian skala 1 sampai 10. Kira-kira posisi Ibu saat ini di level berapa, Bu? Alhamdulillah, saya rasakan saya merasa berada di skala 8, Bu. Seperti itu, Bu Dea. Ya, syukur. Alhamdulillah ya, Bu ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Ibu dan kita Amin, semua. amin, amin, amin. Terima kasih ya Bu Dea atas waktunya. Saya sedikit merasa lebih lega terhadap permasalahan saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya akan rencanakan dengan murid-murid saya berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa menjadi seorang guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Seperti itu. Amin. Ya, Amin. Bu. Sama-sama. Makasih ya Bu Dea atas waktunya. Sama-sama, Bu Ya. Muplihah. Sehat selalu ya, Bu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.